Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih dalam tema yang sama terkait dengan pengawasan media jelang pilkada. Nah, kalau kita bicara soal pengawasan tadi, baik itu pengawasan televisi, pengawasan radio, ataupun mungkin pengawasan lain yang berkaitan dengan informasi jelang pilkada itu sendiri. Nah, melihat dari proses dan juga tahapan pilkada yang sedang berlangsung ini, dari KPI sendiri apakah memberikan pemberitahuan katakanlah mungkin ya ke media-media itu sendiri bagaimana untuk proses dan tahapannya agar mungkin tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Ini seperti apa nih Bang Asro? Nah tentu misalkan dari Bengkulu nih kita percayakan sama teman-teman KPI di daerah untuk yang pertama tentu sosialisasi terkait peraturan yang sudah ada. Ada peraturan KPI yang nomor 4 yang tadi saya sampaikan. Nah, di sisi lain, selain mensosialisasikan ke teman-teman lembaga penyiaran, tentu harus peserta pemilu ini atau peserta pilkada ini harus tahu juga aturan-aturannya, batasan-batasan mereka. Jangan sampai tadi yang disampaikan Mas Agus, jangan sampai karena dari segi ekonomi si calon ini lebih mampu dibanding yang lain. Kepentingan atau mungkin. Ya, jadi durasi iklan misalnya atau bagaimanapun format yang dia lakukan dalam berkampanye di media itu tentu bisa lebih besar kalau itu tidak dibatasi ya. Nah, gitu semangatnya begitu. Nah, kami juga dalam menyusun peraturan ini kemarin banyak diprotes sama teman-teman lembaga penyiaran ya, khususnya yang swasta itu masih yang tadi yang kekhawatiran terkait pembagian kue iklan. Nah, sementara di peraturan kami itu dan seluruh mungkin KPU dan Bawaslu juga aturan itu berlaku ketika masuk tahapan sosialisasi di media, baik itu media cetak, media elektronik itu baru masuk di situ. Selebihnya kami selama tidak memenuhi 5 unsur itu kan kita tidak menegur. Ya, selama di luar dari masa kampanye itu kita tidak menegur. Nah, sekarang bagaimana teman-teman mencari secara kreativitas membuat iklan atau segala macam itu kan bisa selama tidak memenuhi 5 unsur ya, diantaranya yang citra diri itu menampilkan program, visi misi, gambar ataupun logo. Itu yang tidak bisa, itu yang harus dijaga. Nah, selebihnya kita mau memberikan teman-teman lembaga penyiaran untuk lebih leluasa untuk mencari bagaimana mereka mendapat iklan. Nah, tentu dengan semangat keadilan, tetap ada asas keadilan yang diperlakukan sama teman-teman. Misalkan jangan sampai TVRI misalnya ada 3 calon, jangan sampai TVRI hanya fokus sama 1 calon. Tentu itu kita akan bukan hanya di PKPI tapi di P3SPS juga kan, di peraturan yang kita turunan dari Undang-Undang 32 itu kan, pedoman perilaku dan standar program siaran juga kan ada asas keadilan, asas keberimbangan. Itu juga tentu kita harus jaga bagaimana teman-teman menjaga netralitas lembaga penyiarannya khususnya saat pemilihan, gitu. Pemilihan kepala daerah mau pemilu itu harus tentu netralitas harus dijaga. Ya, artinya memang harus betul-betul netral dan juga berimbang gitu. Ya, mungkin dari peserta sendiri yang tadi ingin melakukan iklan dan sebagainya di media ataupun televisi dan sebagainya. Nah, kalau Mas Agus sendiri melihat, kalau kita bicara soal pengawasan tadi dari KPI sendiri kan melihat pengawasan di media televisi, radio, mungkin itu yang dilakukan. Tapi kalau kita melihat sekarang ini eranya mungkin teman-teman peserta ini tidak hanya melakukan di media publik saja, tapi juga kayak media sosial ini juga menjadi peran ataupun wadah gitu ya untuk bisa mempromosikan atau membuat iklan lah untuk para peserta itu sendiri. Nah, sebetulnya ini juga harus diawasi. Ini seperti apa pengawasan di media sosial saat ini? Di mana? Nah, ini problemnya kan gini, aturan yang ada saat ini itu belum bisa, harus diakui, menyentuh ranah yang namanya ranah digital. Karena ada keterbatasan itulah makanya kemudian dalam beberapa tahun belakangan ini mulai dari pemilu, pilpres yang ramai itu sebetulnya yang di medsos digital. Sementara tadi ruang publik yang bernama penyiaran atau media massa harus diakui mulai dari data
yang namanya distribusi iklan yang semakin menurun, kemudian juga ditambah perubahan karakteristik habit halayak, karena semua mengarah atau berfokus kepada yang namanya ruang media sosial. Sementara di satu sisi KPI sendiri itu dibatasi hanya pada lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik. Dia nggak bisa menyentuh wilayah media sosial itu. Maka kemudian bagaimana yang namanya Bawaslu melihat ini sebagai bagian dari satu tantangan yang memerlukan satu effort lebih untuk dibuat yang namanya aturan yang memang komprehensif, mampu menyentuh wilayah yang namanya media digital atau media sosial. Nah, kalau tanpa ada regulasi yang ada, kita akan meyakini yang namanya sirkulasi informasi di media sosial itu akan selalu kisruh. Bukan hanya pilpres, di pilkada sekalipun itu akan terjadi. Nah, problemnya saya rasa keterbatasan yang namanya regulasi belum dapat menyentuh itu. Makanya kemudian harapan kita semua, saya rasa bukan hanya menjadikan Bawaslu, karena kalau hanya satu lembaga saja yang kemudian menjadi pengawas pada wilayah media sosial ini, saya yakin tidak akan mampu untuk bisa diatasi. Karena itu kesadaran itu perlu diinformasikan secara bersama-sama, melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Bukan berarti kemudian kita mengecilkan peran media massa, tapi harus diakui perilaku halayak yang sudah berubah. Terjadi penurunan mereka yang menonton TV, mendengar radio, beralih kepada udah berubah. Apalagi generasi Z, Gen Z yang menjadi mayoritas pemilih saat ini menjadikan yang namanya media sosial itu sebagai saluran utama untuk mendapatkan informasi. Maka harus diakui mungkin dirasakan oleh Bang Asrul di KPI dalam melakukan pengawasan akan berbeda ketika periode kepengurusan komisioner sebelumnya. Karena pengawasan di media sosial itu bukan ranah mereka. Sementara sekarang ini adalah ruang media sosial yang digunakan untuk menjadi alat propaganda. Karena tanpa aturan tadi. Ini gitu menarik, artinya memang saat ini menjadi problem adalah bagaimana regulasi itu sendiri Regulasi. menjadi lebih kuat gitu ya untuk bisa Iya. mengatasi dari permasalahan yang terjadi. Kita akan break kembali, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.